Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berlatar belakang agama Yahudi. Rasul Paulus adalah Yahudi tulen yang berpedoman pada hukum Taurat. Ajaran hukum Taurat untuk manusia selamat harus melakukan seluruh hukum Taurat. Pelanggaran terhadap satu hukum Taurat berarti melanggar semua. Karena hukum Taurat itu satu paket. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah
Paulus berjumpa dengan Yesus, maka Paulus bertobat. Dia berubah total. Dia tidak mengajarkan lagi hukum Taurat kepada orang-orang yang dia jumpai, tetapi dia memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selamat dan memiliki jaminan hidup kekal. Efesus 2 yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan orang percaya, keselamatan pengikut Kristus hanya karena iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi Paulus yang tadinya Yahudi tulen yang menekankan keselamatan hanya dari hukum Taurat, tetapi setelah dia berjumpa Yesus, ajarannya berbeda, bahwa keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia. Keselamatan hanya dalam Yesus yang sudah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk membayar dosa umat manusia. Oleh sebab itu, ajaran Rasul Paulus bahwa setelah kita diselamatkan, maka sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak lagi menekankan pada Taurat. Jadi, apa yang kita baca tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi Rasul Paulus mengajak jemaat di Galatia untuk hidup di dalam roh, sehingga manusia mampu untuk melahirkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Roh Allah. Perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Roh Allah ialah seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau orang hidup di dalam roh, maka roh akan memampukan dia melakukan kehendak Tuhan sebagai respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi tidak lagi menurut keinginan daging. Kalau dia hidup di dalam hukum Taurat, maka dia masih hidup dalam keinginan daging, sehingga perbuatan-perbuatannya melahirkan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh kedagingan.
yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itulah perbuatan-perbuatan yang dilahirkan oleh keinginan daging. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, maka kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan melakukan kehendak Tuhan. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, kita hidup di dalam roh. Dan rohlah yang akan memampukan kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan roh itu sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, umat-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami sesuai dengan firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga segala berkat-berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan sertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.